Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang mahasiswa keperawatan melakukan pengkajian di suatu wilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat penanggung jawab wilayah binaan setempat, didapatkan temuan sebanyak 40% warga mengalami hipertensi dan 60% nyeri sendi. Namun hanya 30% saja yang rutin periksa ke rumah sakit, puskesmas, atau mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diadakan di kelurahan. Apakah jenis data yang sedang dikaji oleh mahasiswa? A. Data inti komunitas. B. Data pelayanan kesehatan. C. Data subsistem komunitas. D. Data perspektif perawat. E. Data statistik vital. Kunci jawaban. D. Data perspektif perawat. Pembahasan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang benar adalah D. Data perspektif perawat, karena yang memberikan data masalah kesehatan di wilayah tersebut adalah perawat. Soal nomor 2 P3K Perawat. Perawat komunitas sedang memberikan pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif pada ibu yang mempunyai bayi berusia kurang dari 6 bulan. Apakah evaluasi sumatif dari kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Peserta mampu mendemonstrasikan cara menyusui yang benar. B. Peserta mampu menyebutkan waktu-waktu yang tepat untuk memberikan ASI pada bayi. C. Peningkatan persentase ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi. D. Peserta antusias dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. E. Peserta mampu menyebutkan akibat jika bayi tidak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Kunci jawaban. C. Peningkatan persentase ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi. Pembahasan. Evaluasi sumatif adalah evaluasi akhir setelah pendidikan kesehatan selesai dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Dalam hal ini, evaluasi sumatif meliputi perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan setelah mengikuti program. Oleh karena itu, jawaban yang benar untuk kasus di atas adalah C. Peningkatan persentase ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seorang perawat melakukan screening di suatu sekolah dasar. Didapatkan data 60% siswa mengalami anemia. Berdasarkan hasil tersebut, perawat melakukan pengkajian lebih lanjut pada orang tua siswa dengan menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi penyebab anemia dan pengetahuan ibu tentang anemia pada anak. Apakah peran yang dilakukan perawat berdasarkan kasus di atas? A. Penemu kasus. B. Edukator. C. Konselor. D. Advokat. E. Manajer kasus. Kunci jawaban. A. Penemu kasus. Pembahasan. Pada soal di atas dijelaskan bahwa perawat menemukan kasus anemia pada siswa SD lalu melakukan pengkajian lagi lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyebab anemia dan tingkat pengetahuan ibu dalam mengatasi anemia pada anak. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Penemu kasus. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dasar untuk memberikan obat cacing secara gratis kepada anak sekolah dasar dan balita pada kegiatan posyandu. Kegiatan ini rutin dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Apakah bentuk tindakan yang dilakukan oleh perawat? A. Penyuluhan kesehatan. B. Kuratif. C. Preventif primer. D. Preventif sekunder. E. Preventif tersier. Kunci jawaban. C. Preventif primer. Pembahasan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang benar adalah C. Preventif primer, karena pada soal tidak dijelaskan adanya komunitas yang sakit, pemberian obat cacing untuk pencegahan. Soal nomor 5 P3K Perawat. Perawat komunitas mengajarkan senam otak pada lansia di sebuah desa. Pada akhir sesi penyuluhan,
Perawat meminta lansia untuk melakukan kembali atau mengulang senam yang telah diajarkan oleh perawat dan lansia mampu melakukan senam sesuai dengan yang telah diajarkan. Apakah jenis evaluasi hasil yang ada dalam kasus di atas? A. Kognitif. B. Afektif. C. Psikomotor. D. Formatif. E. Sumatif. Kunci jawaban. C. Psikomotor. Pembahasan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah C. Psikomotor, karena peserta mampu mengulang senam telah diajarkan oleh perawat. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.